Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, gimana nih? Tahun baru kita harus punya resolusi baru ya. Yaitu resolusi gue di tahun ini harus cerah dan glowing sebadan-badan. Gimana caranya? Ya pakai body care dari Mibelle. Ini body lotion favorit gue gengs. Yang tiga-tiganya ini semuanya nggak ada yang failed. Mau yang pink, mau yang kuning, mau yang biru, semuanya enak banget. Karena bahan dasar dari produk-produknya Mibelle ini itu vegan. Jadi cocok banget buat kulit-kulit sensitif. Dan tenang aja, ini udah di POM juga gengs. Jadi pastinya aman. Nah, perbedaannya dari tiga varian ini. Kalau yang pink ini mengandung niacinamide, kalau yang kuning ini mengandung vitamin C, dan yang biru ini mengandung alpha-arbutin. Jadi ini itu cocoknya untuk melembutkan kulit. Kalau yang ini untuk mencerahkan kulit yang kuning, kalau yang ini untuk melembabkan kulit. Nah biasanya kalau gue lagi liburan atau gosong-gosong, itu gue awalnya pakai yang biru ini dulu geng, biar kulitnya lebih lembut, lebih halus gitu teksturnya, lebih sehat lagi, dibalikin lagi deh ke kondisi yang normal. Apalagi kalau yang biru ini, wanginya enak banget, kayak dia manis gitu, kayak susu-susu vanila gitu gengs. Tuh, langsung lembut banget. Nah, nanti kalau udah kayak kulitnya udah lebih normal lagi, lanjut kita ganti nih yang ke yang pink. Ya sesuaiin aja sih sama kondisi kulit kalian ya. Karena ini bisa buat lebih ke maintain gitu gengs. Karena mengandung niacinamide, lucu banget kan, biasanya niacinamide ada di skincare, ini ada di body care. Nah tapi sebenarnya favoritnya itu, ya biasa orang-orang pakai juga sih yang kuning nih gengs. Karena ini buat mencerahkan, kan orang-orang kita pinginnya cerah begitu ya. Ya boleh aja nih pakai yang kuning. Cuman kalau gue sih lebih concern yang penting kulit sehat aja udah, lembab, dan kalau digaruk kagak bersih sih, kagak buruk begitu. Makanya gue lebih sukanya sih yang biru sama yang pink ini. Ya, cuman tetap aja tiga-tiganya nggak ada yang failed sih. Nah buat masalah kayak lotion, kalian harus cobain Mibelle ini deh. Karena bener-bener worth it itu. Ini beneran bukan kayak cuman lotion, sekedar lotion. Enggak gengs. Ini bener-bener membuat kulit kalian ini jadi lebih bener. Cobain aja nih salah satunya. Caranya, tinggal klik link Shopee di bawah. Atau follow Instagram mereka nih ini nih. Beneran deh. Sekali kalian nyobain, pasti ketagihan banget. Sengefek itu soalnya di kulit. Oke gengs, gue banyak banget diteror sama kalian semua nih buat bahas kasus yang satu ini lagi viral banget di TikTok. Perkara Upin Ipin. Ini bener-bener ya, lu segala Upin Ipin diurusin. Tapi nggak apa-apa, secara kita juga udah lama gak bahas cerita-cerita konspirasi yang macam kayak gini nih. Jadi kita kupas tuntas aja segala konspirasi cerita di serial kartun Upin Ipin ini. Yang dikatakan di balik cerita lucunya itu ada sebuah cerita yang mengerikan yang lebih ke arah tragis gitu. Bener nggak sih? Karena kita harus cari tahu nih, ini hoax apa bukan. Jangan main asal percaya aja lu sama omongan orang. Yang hari gini mah orang-orang suka nyari nyebar-nyebar info gitu biar viral doang. Nah sebenarnya cerita mengenai konspirasi yang kalau katanya sosok Upin Ipin itu berdasarkan sebuah kejadian nyata yang berakhir tragis gitu gengs, itu udah lama nyebarnya. Dimana katanya kan sosok Upin sama Ipin itu sebenarnya udah mati dan cuma hayalan dari Kak Ros sama opa aja tuh neneknya. Perkara mereka ini tuh nggak bisa move on atau nggak terima kalau adik mereka nih Upin Ipin udah nggak ada. Tapi belakangan tahu-tahu viral seperti biasa deh dari TikTok ini sumbernya yang menunjukkan sebuah video adanya makam Upin sama Ipin. Yang hal itu tuh menjadi semacam kayak memperkuat nih para netizen yang percaya sama konspirasi tadi. Ya soalnya memang background dari cerita-cerita konspirasi film-film kartun itu banyak gengs dan seru-seru juga. Dulu gue udah pernah bahas tuh, mulai dari Crayon Shinchan yang 11-12 juga sebelumnya konspirasinya nih sama ceritanya Upin Ipin. Dikatakan tuh Nohara Shinosuke atau Shinchan itu hanya hayalan Misaya sang ibu aja yang tidak bisa menerima kenyataan kalau sebenarnya Shinchan katanya udah mati, ketabrak mobil. Dan karena si Misaya ini ya semacam trauma gitu, namanya ibu kehilangan anak, dia ini suka gambar pakai krayonnya Shinchan. Maksudnya krayon punya anaknya, gambar anaknya gitu, makanya nama kartunya tuh Crayon Shinchan. Atau buat kalian tahu nggak kartun Marsha and the Bear? Gue juga udah pernah bahas sebelumnya. Itu beneran ceritanya. Kalau katanya si Marsha ini tuh di dunia nyata adalah seorang anak yang dibunuh sama beruang sirkus. Makanya di kartun itu diceritakan kehidupannya ini mengenai Marsha sama si beruang aja tanpa adanya orang tua, yaitu kayak semacam versi Marsha yang berada di surga. Nah kalau kita dengar cerita-cerita seperti itu ya, film kartun udah dikemas untuk anak-anak tapi ternyata menyimpan sebuah cerita tragedi. Pastinya kan bakal bikin kaget. Makanya pas orang-orang dengar konspirasi sama Upin Ipin ini, banyak banget yang langsung jadi tertarik mencari tahu bagaimana sih cerita konspirasi sebenarnya. Apakah mungkin sama dengan cerita Shinchan dan Marsha and the Bear tadi? Jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Tapi sebelumnya gue mau minum bentaran ya. Haus juga kita nih biar lancar ngomongnya. Aduh seger banget emang kalau minum jelly kolagen. Mana kita nih sebelum shoot itu juga belum makan nih perut. Perkaya ayang belum ngecat. Ngecat. Nanya jangan lupa makan ya, belum bilang begitu. Jadi kita lupa makan beneran. Untung aja ada jelly kolagen ini, minuman jelly yang bisa ganjal perut juga. Jadi ikan cucut
Lanjut. Nah, animasi kartun Upin dan Ipin itu dibuat dan berasal dari Malaysia yang diproduksi oleh studio Les Kopaku Production tuh namanya. Serial Upin dan Ipin ini sendiri pertama kali rilis di Malaysia sana itu di tanggal 14 September 2007 di channel TV 9 Malaysia. Yang awalnya cuma semacam project di bulan Ramadan supaya anak-anak di Malaysia nih itu bisa lebih paham tentang makna puasa. Jadi kayak dibalut dengan serial kartun biar menarik lah buat anak-anak. Dan di awal-awal itu grafisnya juga belum sebagus dan sehalus yang kayak kita sekarang lihat ya. Tapi mungkin karena kartun produksi dari negeri sana sendiri itu jarang, kayak di sinilah. Respon dari masyarakat tuh positif yang menyebabkan ratingnya tinggi. Lagi-lagi macam di sini juga, kalau diminati, pasti diterusin dong produksinya. Kayak sinetron tuh, yang kejar tayang sampai episodenya ratusan kagak selesai-selesai. Tapi bener aja, serial kartun Upin Ipin ini benar-benar dinikmatin bukan hanya di Malaysia doang, geng. Tapi di negara-negara lain, khususnya Asia Tenggara ya, termasuk di sini juga terkenal. Karena mungkin memang serial kartun ini itu syarat akan ada ketimuran yang relate nih dengan budaya-budaya di Asia. Dan banyak pesan moralnya juga. Jadi ini tuh kartun yang family friendly banget. Ya lu lihat aja tuh YouTube-nya Les Kopaku tuh produksian. Udah tembus 15,5 juta gue lihat subscribernya. Udah dapat Diamond Play Button juga. Tuhan, kapan channel kita begitu juga? Tuhan, mau dong. Engkau yang maha membolak-balikan hati manusia. Semoga yang pada nonton ini pada subscribe ya Tuhan ya. Amin. Usaha terus. Nah, jadi udah tahu dong berarti kalian. Kalau Upin Ipin ini itu tayang di tahun 2007. Nah, tapi kalau kalian lihat di kuburan TikTok yang lagi viral itu, tulisannya tahun 1995 dan 1996. Wah, bentar-bentar nih. Berarti itu kuburan kan udah ada nih sebelum tahun 2007. Kok bisa? Berarti ini bukan dibuat setelah ada kartunya tayang. Jadi sebelum terkenal nih. Tahan dulu. Nah, dua anak kembar yang identik bernama Upin dan Ipin ini itu kan diceritakan tinggal bersama kakak mereka yang bernama Kak Ros dan neneknya yang sering dipanggil Opa. Yang mana mereka ini diceritakan memang sebagai anak yatim piatu, gak punya bapak ibu. Dan mereka itu tinggal di desa yang bernama Kampung Durian Runtuh. Di awal penayangannya itu emang gak dijelasin atau digambarkan nih sosok kedua orang tuanya Upin Ipin ini kayak gimana. Sampai di salah satu episode, yaitu kalau nggak salah di season 8, dijelasin lah kalau ternyata ayahnya Upin dan Ipin itu dulunya merupakan seorang tentara Malaysia. Nah, tapi kalau ibunya itu baru muncul di episode lain yang berjudul memang Hari Ibu. Cuma adegan Upin sama Ipin di situ diliatin lagi ziarah ke kuburan emaknya aja yang menceritakan ya ibunya udah meninggal. Nah, sedangkan video di TikTok itu hanya memperlihatkan dua makam dari Upin dan Ipin aja, sementara orang tuanya nggak ada. Dimana makam itu tuh berwarna biru yang terletak di sebuah pemakaman umum. Terlihat juga kedua makam ini tuh berukuran kecil dan di sekelilingnya telah diplester rapi sama semen tuh. Di kedua makam itu juga terdapat batu nisan yang bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un disertai nama Upin sama Ipin. Dan ada tanggal kematiannya, dimana kalau Upin itu 6 Agustus 1995. Kalau Ipin itu 2 April 1996. Jadi mereka ini gak bareng meninggalnya, geng. Alias ternyata kakaknya duluannya si Upin, barulah adiknya si Ipin. Dari situ, konspirasi lama yang tadi itu muncul lagi dan membuat sebuah cerita baru. Kayak pantesan aja, Upin sama Ipin ini gak gede-gede. Di kartunnya ini kelihatannya kecil mulu. Ya aslinya emang udah meninggal. Rame lah dari situ. Dari orang-orang yang sebenarnya tidak tahu konspirasi mengenai Upin dan Ipin yang tadi, itu pada nyari tahu. Yang mana kalau dalam konspirasinya itu diceritakan, Upin dan Ipin itu diduga adalah cerita based on true story tentang sebuah keluarga di Malaysia yang mengalami kecelakaan mobil pada tahun 1995 saat menuju rumah sang nenek atau yang mereka panggil dengan Opa. Dalam konspirasinya, kecelakaan itu menewaskan Upin bersama kedua orang tuanya. Jadi makanya tadi di kuburan kan tulisannya 6 Agustus 1995. Jadi Upin ini langsung meninggal. Sementara Kak Ros dan adiknya si Ipin itu mengalami koma, gengs. Tapi Kak Ros ini akhirnya berhasil sadar dan pulih kembali. Tetapi tidak dengan adiknya Ipin, yang akhirnya harus meninggal juga 8 bulan kemudian, yaitu di tanggal 2 April 1996. Diceritakan jadinya itu Kak Ros ini sebatang kara dan kehilangan seluruh keluarganya dong. Dan sang opa atau neneknya tuh, yang sayang banget nih sama cucunya, menciptakan kayak khayalan Upin dan Ipin untuk mengobati rasa rindunya tersebut. Itulah dasar yang dipercaya sama masyarakat. Kenapa Upin dan Ipin di setiap episodenya tuh nggak pernah gede-gede? Karena sang penulis ini tidak bisa membayangkan gimana bentukan dan sifatnya Upin dan Ipin yang sudah menjadi seorang dewasa. Ya di matanya mereka akan selalu menjadi anak-anak gitu, geng. Dan FYI aja memang, sosok opa atau nenek di kartun ini itu memang merupakan sosok dari salah satu sang penulis cerita Upin dan Ipin yang bernama Haja Ainun. Dimana Haja Ainun ini juga mengisi suara opanya tersebut. Jadilah konspirasi ini makin menarik kan. Banyak yang menduga apa iya itu adalah cerita nyata dari keluarga atau kenalan si penulisnya sendiri. Lalu berita ini pun digoreng lagi dengan sebuah postingan foto anak perempuan sekitar umurnya 5 tahun yang dikatakan itu adalah si Kak Ros di dunia
dunia nyata tuh saat masih kecil, sewaktu peristiwa kecelakaan itu terjadi. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, disertakan juga tuh foto rumah yang mirip banget sama rumahnya Upin dan Ipin. Nah, sampai di sini gimana menurut kalian? Percaya atau enggak? Tapi kalau kalian perhatiin lagi lebih jeli, di video TikTok makamnya Upin dan Ipin, itu ya kelihatannya namanya beneran cuma Upin sama Ipin doang. Kagak ada bin sape gitu. Kan harusnya ada bin nama orang tuanya ya. Kalau namanya batu nisan mah harus lengkap. Nama panjangnya siapa, bin nama orang tuanya, sama tanggal lahir serta tanggal kematiannya. Tapi di batu nisan tersebut, ya cuma tulisannya Upin sama Ipin, sama tanggal wafatnya doang. Nah, seperti ada sesuatu yang janggal. Lain ceritanya kalau memang nama Upin dan Ipin itu ya cuma namanya Upin dan Ipin doang di KTP. Tipe-tipe orang tua yang malas ngasih nama anaknya. Namun faktanya, di film Upin Ipinnya sendiri, itu mereka ini punya nama panjang, geng. Kalau si Upin itu, namanya Arifin bin Abdul Salam. Sementara kalau yang Ipin, itu nama lengkapnya Arifin bin Abdul Salam. Jadi seharusnya, kalau makam itu adalah makam benarnya Upin dan Ipin, namanya harusnya lengkap dong. Nah, netizen yang pondasinya emang suka berita-berita begini, setelah videonya viral, langsung dicari itu lokasi makamnya di mana. Ternyata baru ketahuan, makam Upin dan Ipin yang lagi rame itu beradanya di Palu, Sulawesi Tengah, gengs, di Indonesia. Tepatnya di Kelurahan Layana. Lah, gimana sih kok ini cerita dari Malaysia, nyangsang makamnya malah di Indonesia? Seakan-akan menolak nih buat menerima kenyataan kalau dari awal semua cerita ini ya hanya konspirasi. Netizen jadinya mulai cocok logi. Ada yang bilang nih, jangan-jangan si penulis ini pernah terinspirasi gara-gara nggak sengaja lihat makam itu namanya Upin dan Ipin pas lagi ziarah ke sana gitu. Ya nggak tahu sih, bisa-bisa aja, tapi agak aneh juga ngapa itu penulisnya nyangsang tahu-tahu di Palu di kuburan. Agak kurang bisa diterima. Cari lagi nih alasannya. Gosipnya sih membuat Upin dan Ipin katanya itu sebenarnya dari orang Indonesia loh. Tapi yang namanya produksi kartun waktu itu di sini itu belum diterima. Masih dipandang sebelah mata. Jadi nggak dapat support, nggak dapat dana. Makanya digarap tuh sama Malaysia tuh. Nah ini nih, yang udah mulai ngadi-ngadi loh. Gue rasa nih halu-haluan bukan cuman Kak Ros sama opanya tuh yang menghidupkan lagi Upin Ipin katanya udah mati. Tapi ya orang-orang yang bikin cerita cocok lagi kayak begini. Tapi seru sih ya. Jadi sebenarnya gini, gengs. Si penulis atau yang punya ide cerita dari Upin dan Ipin, itu tuh namanya Burhanuddin Razi. Nah dulu beliau memang pernah kuliah di Indonesia, di ITB. Selama kurang lebih 1,5 tahun, tapi jurusannya perminyakan. Jadi kagak ada hubungannya juga sama produksi kartun ya. Itu pun ITB nggak selesai kuliahnya. Dan secara warga negara, ya beliau orang Malaysia. Dan emang dari awal nih, kartun Upin dan Ipin itu dipasarin di negerinya sendiri di Malaysia. Nah, di Malaysia sana, Pak Burhanuddin Razi ini akhirnya bikin tuh Upin dan Ipin bareng istrinya tadi, Haja Ainun, yang juga pengisi suaranya Opa. Jadi kalau dibilang nih Upin dan Ipin itu berdasarkan khayalannya Opa, ya bisa aja orang emang dia penciptanya. Tapi apakah itu berarti konspirasi cerita mengenai kecelakaan keluarganya itu beneran adanya? Jawabannya kagak, geng. Di Twitter Les Kopaku sendiri, itu udah dibilang kalau semua cerita dari Upin dan Ipin adalah rekaan semata atau fiksi, gak diambil ataupun terinspirasi dari kisah siapapun yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan kalau kalian misalkan ada yang nanya nih, terus kenapa sih Upin dan Ipin gak diceritain ada orang tuanya, kenapa orang kartun jadinya yatim piatu gitu, sedih amat? Jawabannya lebih ke budget yang realistis. Jadi di awal kan tadi udah diceritain kalau produksi awal dari serial Upin dan Ipin ini itu cuman buat edisi Ramadan doang, project lepasan lah, project selingan. Nah kalau buat karakter animasi yang banyak-banyak, itu butuh waktu ekstra dan duit juga nih buat si ilustratornya. Jadi biar gampang, udahlah dibuat aja tuh yatim piatu biar berdua doang. Karakternya jadi dikit kan. Yang memang di awal-awal karakternya tidak sebanyak sekarang, geng. Dan itu juga menjadi alasan kenapa rambut Upin sama Ipin ini botak. Karena waktu itu untuk membuat sebuah animasi rambut memakan waktu banget, geng, selama. Sedangkan ini kan buat bulan Ramadan 1 bulan doang, buru-buru nih waktunya. Ngapain lah ribet-ribet hidupnya? Ilustratornya itu pada mau cepet pulang kali buka puasa di rumah. Jadi botakin aja udah, biar gampang gitu. Tapi ternyata meledak kartunnya, ya siapa yang tahu juga. Cuman karena tadi tuh basicnya emang udah dibuat kalau mereka yatim piatu dan rambutnya botak, perkara budget dan ngejar waktu, jadinya diterusin. Dan akhirnya karakter orang tuanya itu digantikan dengan karakter-karakter lain, kayak teman-temannya Upin dan Ipin yang banyak. Soalnya kan makin kesini udah dapat suntikan budget. Dan dari situ mereka juga mulai bikin alur cerita tentang ayah dan ibunya Upin Ipin. Dimasuk-masukin aja. Karena kan dari awal memang plotnya sudah terbentuk, mereka sudah meninggal. Ya biar lebih masuk akal aja lah ceritanya. Makanya ada adegan Upin Ipin itu kayak ke kuburan ziarah. Biar halus gitu, geng, ceritanya. Sama nih, biar halus kita masuk-masukin dulu. Boleh ya kita minum lagi. Seger, gengs. Emang the best banget nih minuman jelly kolagen. Halus banget gitu. Maksudnya halus kulitnya. Soalnya kan ini namanya juga jelly kolagen yang mengandung kolagen yang bisa bikin kulit tetap lembab dan
halus gitu. Cakep ya? Tapi selain mengandung kolagen, ini juga mengandung vitamin C yang bisa memelihara daya tahan tubuh kita di era pandemi sekarang. Komplit deh ini minuman. Banyak manfaatnya. Selain emang rasanya juga enak nih, rasa anggur dan lemon bener-bener bikin lek-lekan kita tuh seger total. Langsung aja deh kalian cobain. Belinya di Indomaret ya, karena jelly kolagen ini tuh tersedia di Indomaret. Nah, balik lagi ya kita ke pembahasan ya. Karena tadi selalu gue udah bilang, cerita mengenai konspirasi dari Upin dan Ipin itu udah lama santer. Dari jauh-jauh hari, jauh sebelum video TikTok yang makam-makaman itu tersebar. Jadilah fakta-fakta kisah tentang Upin dan Ipin ini itu nanti mau dibukukan yang katanya launchingnya di Maret 2022 kalau nggak salah, biar nggak simpang siur nih gosipnya sama ada momennya, jadi bisa sekalian nambah cuan luncurin buku. Ya cuman karena video tadi tuh udah viral, ditontonnya puluhan juta kali, dan digoreng sama macam-macam berita. Bahkan banyak juga tuh yang ngebahas, seolah-olah tuh ini misteri yang benar adanya. Jadi orang jadi terdoktrin, percaya kalau semua itu adalah based on true story. Intinya tadi tuh menolak kenyataan dengan beranggapan, apa jangan-jangan itu rumah produksinya sengaja kali nutup-nutupin kalau cerita sebenarnya itu tragis. Ya lagi-lagi namanya konspirasi susah juga ya, pasti banyak yang percaya. Itulah serunya. Yang mana kalau kalian mau cari tahu lagi, rumah Upin dan Ipin yang tersebar, yang katanya itu rumah aslinya ya, ternyata itu emang rumah sengaja dibikin replika ala-ala jadi wahana, gengs. Buat para fans-fansnya Upin dan Ipin, ya kalau di sini tuh macam rumah pengabdi setan. Cuman kan itu ada di Malaysia, jadi kita kurang tahu beritanya. Yang apa sini digodok, bilangnya itu kayak rumah beneran. Ya lu tanya aja temen lu apa yang tinggal di sana, mereka juga pada tahu kalau itu cuma rumah wahana. Ya sampai kuburannya aja ternyata di Palu, di Indonesia, bukan di Malaysia. Tapi kalau begitu, itu makam siapa dong namanya Upin dan Ipin? Nah ini ada beritanya lagi, gengs, bercabang simpang siur. Ada yang bilang itu katanya makam dari kucing kesayangan Sultan Palu. Pada zaman dulu tuh yang kebetulan banget namanya Upin sama Ipin. Dan makanya nggak ada tulisan bin nama orang tuanya yang namanya kucing. Tapi ada juga yang bilang kalau katanya itu kuburan bayi yang meninggal tapi belum sempat dikasih nama. Dan beberapa tahun kemudian warga situ kayak ngasal aja udah kasih nama aja Upin dan Ipin biar gampang nih nyarinya. Ya bisa jadi sih, cukup masuk akal juga mungkin. Dan ternyata menurut beritanya versi itu memang yang benar, gengs. Dimana karena udah viral nih beritanya, orang tua dari kuburan bayi bernama Upin dan Ipin itu muncul dan bilang kalau sebelumnya makam tersebut hanya bertanda sebuah batu aja saat dikuburkan. Karena bayinya ini baru lahir, jadi emang belum dikasih nama. Namun setelah mendapatkan rezeki di tahun 2016, akhirnya dibuatlah tuh batu nisan dengan memakai nama Upin dan Ipin. Yang jelas kedua anaknya itu meninggal karena sakit, gengs. Dimana anak pertamanya meninggal setelah berusia 14 tahun. Lalu setahun kemudian satu anaknya baru dilahirkan berusia 3 hari juga meninggal. Jadi benar ngasih namanya ya yang famous aja lah, yang gampang aja Upin dan Ipin di tahun 2016 itu saat dia buat batu nisan. Since kartun Upin dan Ipin ini kan udah ada dari 2007 ya, jadi semua make sense. Dan sama nih setelah viral, makam Upin dan Ipin itu banyak dikunjungin warga, yang 11-12 jadinya kayak wahana. Lah kocak banget ya warga plus 62, wahana ke kuburan. So itu tadi misteri hebohnya makam Upin dan Ipin dan cerita mengenai konspirasi. Semoga menjawab pertanyaan kalian ya, yang pada penasaran gimana sih emang ceritanya. Gue sih nggak heran sebenarnya kenapa cerita itu bisa sampai rame. Karena tadi sebelumnya juga emang banyak nih kartun-kartun yang punya cerita konspirasi, sisi gelap kayak begini. Dan Upin Ipin ini kan kartun yang lumayan nyantol banget di Indonesia. Karena kesehariannya mirip-mirip lah sama budaya sini juga. Jadinya baik banget yang tertarik dengan kisah konspirasinya itu. Dan jujur menurut gue pribadi, bisa dibilang ceritanya lumayan masuk akal. Dalam artian tuh nggak lebay gitu. Makanya terkesan sebuah cerita yang nyata. Tapi ya since memang rumah produksinya udah ngomong, udah memberikan statement, ya masa kita ngotot lah yang bikin siapa, yang so tahu siapa. Mana ternyata kan itu kuburan ternyata ada di Palu. Menurut gua mah itu udah kayak langsung runtuh aja nih. Mengenai cerita konspirasi yang jadinya terkesan ngadi-ngadi. Ngapa jauh banget dari Palu ke Malaysia? Cuma ya itulah konspirasi. Memang menarik buat dibahas. Karena terkesan sangat nyata. Ya intinya jangan cepat percaya sama omongan orang deh. Apalagi yang emang ada tujuannya, tendensi untuk membuat sesuatu menjadi viral. Ya hari gini kalian ngerti sendiri. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau udah. Terima kasih banyak. Kalau belum, ya di subscribe. Juga boleh minta like-nya ya. Jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadarivan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.